Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hanif Azhar. Saya merupakan salah satu staf pengajar pada program studi S1 Ilmu Aquakultur di Sekolah Ilmu Kesehatan dan Ilmu Alam Sikia Universitas Airlangga di Banyuwangi. Sebagai salah satu staf pengajar, adapun tugas yang diberikan kepada saya salah satunya sebagai pengampu pada mata kuliah Bioteknologi Aquakultur yang diberikan kepada mahasiswa semester 6. Adapun pada mata kuliah Bioteknologi Aquakultur ini membahas tentang konsep dasar rekayasa atau bioteknologi aquakultur dan pengembangan aquakultur serta aplikasi teknologi-teknologi terkini atau modern dalam pengembangan aquakultur baik tawar, payo maupun marikultur. Adapun beban studi pada mata kuliah ini adalah 3 SKS dengan 2 SKS adalah teori serta 1 SKS berupa praktikum. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan bioteknologi aquakultur yang benar, tepat, dan bijaksana untuk mendukung keberhasilan aquakultur di lapang secara efektif dan efisien, serta berkelanjutan. Pada mata kuliah ini terdapat 6 pokok bahasan yang akan dibagi menjadi 14 pertemuan. Dengan pokok bahasan pertama berupa pendahuluan, dengan pokok bahasan berupa penjelasan rencana pembelajaran semester atau RPS, kontrak perkuliahan atau KP, deskripsi mata kuliah, penilaian, serta manfaat mata kuliah. Sedangkan untuk pokok bahasan kedua berupa konsep dasar bioteknologi aquakultur, di mana pada subpokok bahasan berupa permasalahan, kendala dalam aquakultur, pengertian dan skop bioteknologi aquakultur, sejarah dan ide dasar, strategi dan aplikasi bioteknologi aquakultur, serta genetically modified organisms. Adapun untuk pokok bahasan ketiga berupa rekayasa pakan atau nutrisi dan kesehatan ikan dengan subpokok bahasan berupa nutrient enrichment serta imunostimulan. Pada pokok bahasan keempat berupa rekayasa kualitas air dan kesehatan ikan dengan subpokok bahasan berupa bioremediasi, probiotik, serta teknologi bioflok. Untuk pokok bahasan kelima berupa rekayasa model atau konstruksi aquakultur, di mana subpokok bahasanya berupa teknologi closed water recirculation aquaculture system atau RAS, kemudian teknologi biogrid, serta teknologi aquakultur hidroponik atau aquaponik. Untuk pokok bahasan ke-6 berupa rekayasa genetika dan hormonal, di mana pada subpokok bahasan menjelaskan tentang rekayasa genetika dan rekayasa hormonal. Adapun metode perkuliahan yang diberikan pada mata kuliah ini yaitu secara daring, berupa ceramah dan diskusi melalui Zoom dan portal e-learning Universitas Airlangga atau Cyber Campus Universitas Airlangga. Kemudian diberikan materi tambahan sebagai metode pembelajaran secara mandiri bagi mahasiswa berupa buku bacaan mengenai pokok pembahasan yang diberikan. Kemudian ada juga tugas yang diberikan melalui Zoom dan portal e-learning Universitas Airlangga, serta adanya diskusi yang juga dilakukan melalui Zoom dan portal e-learning Universitas Airlangga. Interaksi yang dilakukan dengan mahasiswa berupa tanya jawab dan diskusi yang dilakukan pada saat tatap muka dengan menggunakan Zoom, dan juga bisa dilakukan di luar jam perkuliahan tatap muka melalui media komunikasi WhatsApp. Pada mata kuliah ini terdapat 5 penilaian yang dilakukan, yaitu berupa tugas kuliah dengan bobot sebesar 15%, kemudian tugas praktikum dengan bobot sebesar 20%, ujian tengah semester atau UTS dengan bobot 20%, ujian akhir semester atau UAS dengan bobot 35%, serta soft skill dengan bobot 10%. Adapun soft skill berasal dari penilaian berupa leadership, teamwork, disiplin, tanggung jawab, serta partisipasi aktif dari mahasiswa.
Adapun kreativitas atau inovasi yang diberikan pada mata kuliah ini berupa penggunaan multimedia, gambar dan video, pemberian sumber bacaan kepada mahasiswa berupa buku, serta praktikum lapang dengan mengunjungi balai budidaya ikan, baik milik pemerintah maupun perusahaan swasta. Selanjutnya adalah cuplikan tatap muka yang dilakukan pada mata kuliah ini yang akan saya sampaikan dengan topik berupa teknologi closed water recirculation aquaculture system atau RAS, di mana kemampuan akhir yang diharapkan dari penjelasan mata kuliah ini berupa mahasiswa mampu mengembangkan rekayasa model atau konstruksi untuk kegiatan aquaculture. Terima kasih. Saya buka ya perkuliahan pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat waktu Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini, maksudnya saya akan menjelaskan mata kuliah bioteknologi aquaculture. Tapi sebelum saya menjelaskan ke materinya, saya di sini memperlihatkan rencana pembelajaran semester pada mata kuliah bioteknologi aquaculture. Mata kuliah ini memiliki beban studi, yaitu 3 SKS, di mana ada 2 berupa perkuliahan dan satu berupa praktikum. Nah, pada hari ini kita berada pada pertemuan ke-10 ya. Pak, mohon maaf suaranya kurang keras, kurang jelas. Oh, oke. Sudah jelas? Sudah, Bapak. Oke. Pada hari ini kita masuk ke pertemuan 10, yaitu tentang rekayasa model atau konstruksi aquaculture ya. Di mana pada RPS ini, dari pertemuan ini nanti mahasiswa harapannya atau kemampuan akhir yang diharapkan itu adalah mahasiswa mampu mengembangkan rekayasa model atau konstruksi pada kegiatan aquaculture. Itu tujuan dari pembelajaran capaian pembelajaran yang diharapkan ya dari pertemuan minggu ke-10 ini, dengan pokok bahasan berupa rekayasa model atau konstruksi aquaculture, di mana di dalamnya terdapat sub pokok bahasan berupa teknologi closed water recirculation system, yang di situ poin-poinnya meliputi peran dan manfaat closed water recirculation system, faktor-faktor yang mempengaruhi aplikasi closed water recirculation system. Terus nanti di pertemuan ke-11 ada namanya teknologi biogrid atau tambah plastik, yang dilanjutkan dengan teknologi aquaculture hidroponik. Nah, untuk metode pembelajaran yang digunakan ada berupa pembelajaran interaktif, pembelajaran mandiri, pembelajaran kelompok, dan pembelajaran case method. Media yang digunakan multimedia dengan waktu 2x50 tatap muka dan praktikum 2x50. Adapun pengalaman untuk belajar mahasiswa berupa tugas perkuliahan serta praktikum. Ada penilaian yang di kriteria penilaian yang dilakukan yang menjadi indikator berupa soft skill, yaitu leadership, teamwork, disiplin, tanggung jawab, partisipasi aktif, serta hard skill berupa tugas kuliah maupun tugas praktikum dan tugas UAS. Ada yang ditanyakan sebelum saya lanjutkan? Belum ada, Bapak. Belum, Pak. Hari ini, kalau belum ada, kita lanjutkan. Hari ini adalah pada pertemuan tentang teknologi closed water recirculation system. Saya bukakan slide-nya. Sebelum kita bicara tentang RAS, kita harus tahu tentang kegiatan perikanan di dunia ya, produksinya, baik melalui penangkapan maupun aquaculture. Seperti yang Anda lihat di gambar ini adalah yang saya dapat dari FAO tahun 2002, dari buku FAO ya tentang produksi perikanan dunia. Di situ kita lihat bahwasanya aquaculture semakin mendominasi ya. Hasilnya sekitar 160
juta ton pada tahun 2018. Sedangkan untuk kegiatan tangkap hanya separuhnya, 80 juta ton. Ini menandakan bahwasanya ke depannya kegiatan produksi melalui budidaya atau aquaculture ini akan berperan penting terhadap kebutuhan manusia, terutama untuk protein hewani. Itu ya. Jadi Anda harus tahu bahwasanya jurusan Anda ke depannya ini memiliki peranan penting selain jurusan lain, yaitu menjadi kedokteran hewan ataupun peternakan, perikanan juga memiliki peranan yang sangat penting untuk kebutuhan protein. Dengan meningkatnya jumlah produksi, maka juga mempengaruhi dari pemanfaatan ikan dan suplainya di masyarakat dunia. Seperti yang Anda lihat di grafik ini juga, di situ ada gambar warna oranye yang menandakan makanan, pemanfaatannya untuk sebagai suplai makanan, dan yang biru kotak itu digunakan sebagai non-makanan, bisa jadi kayak produk kosmetik, laboratorium, dan segalanya. Terus itu adalah populasi dari manusia yang Anda lihat semakin hari semakin meningkat ya, dan food supply. Kita tahu dengan meningkatnya jumlah manusia di dunia, otomatis kebutuhan pangan akan secara langsung terpengaruh. Berarti sektor pangan ke depannya akan memiliki peranan yang sangat penting. Itu ya yang harus diwaspadai. Nah, akan tetapi yang kita ketahui dengan peningkatan jumlah manusia ini, apa yang terjadi? Pasti ada yang namanya kompetisi antara manusia dengan beberapa sektor ya, termasuk di sini kita bicara sektor perikanan. Apa kompetisinya? Satu ada penggunaan lahan dan penggunaan sumber air. Nah, oleh sebab itu untuk meminimalisir kompetisi ini, maka kita sebagai aquaculturist atau orang yang bekerja atau menggeluti bidang aquaculture harus membuat ide-ide bagaimana kita bisa meminimalisir kompetisi ini. Salah satunya adalah dengan penerapan sistem RAS itu sendiri. Itu ya. Nah, nanti di sini langsung kita masuk ke sistem RAS itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan Recirculation Aquaculture System atau RAS itu? Ini saya artikan ke Indonesianya saja ya. Jadi RAS itu adalah suatu sistem yang mana organisme akuatik itu dibudidayakan di air yang telah dikondisikan dan digunakan kembali. Jadi sistem RAS adalah penggunaan air kembali yang sudah direkondisi untuk kegiatan budidaya. Sudah paham teman-teman sampai sini? Oke, kalau yang nggak paham bisa langsung bertanya ya. Saya lanjutkan. Terus ini ada definisi dari resirkulasi juga. Di sini tertulis bahwasanya apabila kita melakukan suatu kegiatan budidaya ikan dengan menggunakan kolam ataupun tank yang itu mempunyai inlet maupun dan outlet serta menggunakan air sekali atau beberapa kali, dan di mana pada air tersebut terjadi namanya treatment yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dari air itu sendiri untuk digunakan kembali, maka itu masuk ke dalam kategori sistem resirkulasi. Jadi kalau Anda di rumah ya punya kolam kecil, terus di situ kolamnya Anda putar, airnya tidak dibuang, terus ada juga memberikan semacam treatment sederhana, mungkin kayak filter mekanis maupun filter biologi. Nah, itu sudah dimasuk dalam sistem resirkulasi. Itu secara sederhananya seperti itu ya, sistem resirkulasi. Nah, di sini ada grafik tuh. Di sebelah kiri yang arah vertikal itu ada kompleksitas. Terus yang di bawah itu, yang horizontal itu adalah garis tentang persentase dari pemanfaatan resirkulasi. Ketika Anda masih model sederhana, mungkin hanya penggunaan oksigenasi. Itu apa nanti oksigenasi? Nah, nanti ada dijelaskan di bawah. Oksigenasi itu adalah penambahan oksigen
Biasanya kalau kita mungkin yang sistem sederhananya seperti itu dengan adanya aerasi. Terus jika mau meningkat kompleksitasnya, ada penambahan aerasi yang di situ tujuannya bukan hanya untuk menambahkan oksigen, tapi juga untuk membuang atau meremove ya, menghapus karbon dioksida serta nitrogen bebas yang 2. Terus jika ingin lebih kompleks, maka kita menghapus partikel atau removal of particles. Terus lebih kompleks lagi, kita akan menghapus amonia serta bahan organik. Lebih kompleks lagi ke atas ada namanya disinfection dengan menggunakan beberapa jenis yang kita tahu adalah UV dan ozon. Dan teknologi terbaru dengan adanya nanobubble mungkin dengan oksigen yang teman-teman udah mungkin dengar ya beberapa tahun ini. Nah, itu juga bisa digunakan sebagai desinfektan dengan model pressure oksigen melalui teknologi nanobubble, itu yang terbaru. Terus mau lebih kompleks lagi, ada namanya denitrifikasi juga. Dan yang paling kompleks adalah dengan menghapus fosfor serta warna air yang brown ya, kecoklatan. Kita tahu, kalau mungkin teman-teman yang sudah punya kolam atau paling nggak akuarium di rumah, ketika air sudah menua pasti ada yang namanya perubahan. Secara fisik Anda bisa melihat salah satunya adalah warna airnya yang sudah mulai berubah. Nah, itulah di situ ya. Maka kita bisa bicara semakin kompleks sistem dari RAS itu sendiri, maka penerapan sistemnya banyak sekali. Nah, itu tahapannya ada di gambar itu ya. Nah, jadi itu adalah inti dari pertemuan kita. Kalau teman-teman bisa memahami gambar yang satu ini, Anda sudah 50% paham tentang sistem RAS. Itu. Di bawah ini ada penggunaan air berdasarkan sistem ya. Di sini adalah flow through. Flow through itu air masuk keluar gitu ya, keluar masuk ya, masuk ke dalam terus keluar. Itu penggunaannya sekitar 30 sampai 50 liter air baru per kilogram ikan yang diproduksi. Bayangkan, banyak sekali ya. Kemudian ketika kita menggunakan sistem RAS, itu kita hanya menggunakan air 3 sampai 5.000 liter untuk memproduksi 1 kilogram ikan. Sedangkan untuk moderat RAS itu sekitar 400 sampai 1.000 liter air baru untuk memproduksi per kilogram ikan. Dan yang untuk intensif sistemnya, kita hanya membutuhkan 50 sampai 400 liter air baru dalam memproduksi ikan per kilonya. Jadi kita tahu bahwasanya dengan penerapan RAS ini, maka kita sudah bisa menghandle masalah dengan peningkatan jumlah penduduk, yaitu dalam penggunaan sumber air. Itu ya. Kenapa resirkulasi? Yang pasti kita conserve water, kita menjadi penggunaan air kita lebih hemat. Terus permit high density culture in location where space or water are limited. Nah, kita bisa menggunakan budidaya dengan kepadatan tinggi di daerah atau di lokasi di mana luasan atau air itu terbatas. Nah, itu ya. Terus kita juga dapat ini yang penting ya, meminimalisasi buangan atau volume buangan dari kegiatan budidaya. Kita tahu beberapa tahun ini pencemaran banyak ya yang terjadi di daerah pesisir atau di sungai-sungai. Ya memang itu bukan hanya dari kegiatan aquaculture, tapi paling tidak aquaculture punya memiliki peranan juga dalam kegiatan dalam penyebaran limbah tersebut. Kita tidak bisa menutup mata itu ya. Nah, selain itu dengan pemanfaatan resirkulasi, maka kita memfasilitasi yang namanya perbaikan limbah. Jadi modelnya seperti di atas tadi, nanti seperti apa poin 3 ini, nanti kita bahas di bawah. Nanti Anda tahu dari poin 3 itu seperti apa. Terus yang pasti dengan adanya sistem penggunaan resirkulasi, allow for increased control over the culture environment, especially indoor. Memungkinkan kita meningkatkan kontrol terhadap lingkungan budidaya. Sudah pasti dengan sistem RAS
maka kita dapat mengontrol lingkungan budaya itu lebih baik daripada sistem lainnya, terutama yang di indoor. Apakah di outdoor sistem RAS bisa dimanfaatkan? Bisa digunakan? Bisa. Namun kita tahu jika outdoor kita masih berhubungan dengan yang namanya lingkungan, maka lebih kompleks untuk handle-nya. Tapi ketika di indoors, di mana itu lingkungan sudah terbatasi, maka akan jauh lebih mudah dalam kontrolnya. Pak, kalau ini di laboratorium, ini di universitas ini. Jadi enggak dengaran ya. Nah, ini model sistem RAS yang parsial. Di situ ada radiator flow. Radiator flow itu RF, ini baru ingat ya, radial flow separator, radial flow separator untuk foam fractionation-nya. Terus tadi ada yang namanya, saya ulang lagi ya, terlalu cepat. Ini radial flow fraction-nya ada di sini. Nah, ini untuk menghilangkan partikel terlarut. Ini ada yang gambar degassing sebelum masuk lagi ke kolam. Ini gambarnya kayak gini ya. Terus ini ada filter mekanik juga. Ini adalah biological filter yang besar banget ini, cyclobute misalnya. Udah kolam. Jadi tidak ada penggunaan UV di sini. UV penambahan oksigenasi juga tidak ada. Jadi tidak lengkap seperti yang flow resirkulasi. Ini adalah aliran buangan aliran atas ya, yang tujuannya untuk menghilangkan partikel yang terlarut. RFS, radial flow separator. Nah, RFS nanti itu dibuang, limbah padatnya dibuang di kolam sludge sendiri ya, untuk depo ya, untuk kumpulan, untuk mengumpulkan partikel. Kolamnya itu ada sendiri. Ya, nanti itu akan diolah lagi. Biasanya kalau yang di IPAL itu yang limbah padatnya tadi itu nanti akan di burning ya, dengan temperatur tinggi. Terus ya setelah kering itu nanti akan diangkat, dikirim untuk digunakan sebagai sumber nutrien lain ya, bisa kayak pupuk semacam itu. Nah, kalau yang di sana mereka punya kolam sendiri, yang nanti itu ada kolam besar yang untuk proses denitrifikasi dan denitrifikasi lagi sebelum dibuang ke air. Nah, ini setelah masuk tadi, ini adalah dari RVS tadi. Ini adalah untuk degassing-nya, untuk aerasinya juga. Nah, ini modelnya tidak ada aerasi, tapi dia penggunaan arus yang deras ya, vertikal. Oh, bersama juga, tanpa kita aerasi pun juga sama, sudah bagus. Dikasih jaring juga untuk view filter. Jadi di dalam degassing itu juga tetap dikasih cutness ya, atau biofilter juga, atau seperti ini, atau tube settler tadi itu, yang tujuannya untuk sama, untuk menyaring juga. Jadi intinya adalah banyak penggunaan saringan ya. Tadi kan di salah satu PPT ada gambar mengenai tipe dari sistem RAS. Apakah tipe dari sistem RAS itu mempengaruhi stadium apa yang akan kita pelihara dalam sistem tersebut, Pak?
Kayak tadi, misal tadi kan ada sistem yang airnya arusnya muter terus tanpa ada sudutnya. Apakah tipe itu cocoknya untuk pada pemeliharaan induk ataupun larva, atau tipe itu nggak mempengaruhi stadi apa yang akan kita budidayakan di dalam sistem tersebut? Terima kasih. Oke, kalau bisa nanti saya jawab dulu ya, nanti langsung yang pertanyaan selanjutnya bisa bertanya lagi biar nggak lupa saya. Tadi kan ada berapa jenis tipe ya, yang ada yang serial, spasial, serta yang full resirkulasi. Itu bagaimana hubungannya terhadap ikan? Apakah ada efeknya? Seperti itu kan ya, Faria? Pasti ada. Misalnya untuk penggunaan kolam, apakah pengaruh? Sebenarnya untuk kolam sendiri ini tergantung dari jenis ikannya. Ada beberapa jenis ikan yang dia sukanya bergerak, makanya dia model kolamnya yang dipilih yang model raceway, jadi airnya terus mengalir. Itu kayak model ikan rainbow trout, dia suka sekali untuk pergerakan yang seperti itu, maka kolamnya pun disesuaikan seperti itu. Terus bagaimana dengan penerapan sistemnya? Mana yang paling cocok? Otomatis kalau saya bicara ya yang full resirkulasi yang paling bagus. Kenapa? Karena dengan full resirkulasi otomatis semuanya lebih minim, limbah-limbahnya jauh lebih minim daripada sistem yang serial maupun yang parsial ya. Iya. Karena yang serial maupun parsial kan tidak lengkap. Serial hanya dia menggunakan oksigen untuk penambahan di tiap kolamnya, sedangkan parsial ada penambahan treatment baru, mungkin hanya adanya filter mekanis biologis, tapi dia tidak ada untuk degassing-nya nggak ada, untuk UV-nya, terus sterilisasinya nggak ada. Jadi kan otomatis effluentnya yang masuk ke kolam lagi kan tidak sebagus yang full resirkulasi. Gitu. Nah, untuk kita, bagi yang pemula, ya yang spasial, yang tengah-tengah itu yang jauh lebih bagus ya, karena biayanya tidak terlalu mahal. Seperti itu. Jadi modelnya kayak gitu ya. Untuk jenis ukuran ikannya, ya otomatis mempengaruhi juga. Kalau kita mau yang lebih sederhana, maka pengaruhnya terhadap penyakit juga lebih tinggi karena tidak sekompleks atau seketat pada yang full resirkulasi. Jadi seperti itu. Nah, kaitannya kalau gitu seperti apa, Pak? Mungkin di pada tebarnya ya. Mungkin kalau di yang aerasi yang serial kita menggunakan pada tebar rendah. Karena apa? Dengan pada tebar rendah itu kan otomatis kita tidak memerlukan proses pengolahan air yang lebih kompleks kan. Tapi kalau kita pada tebar tinggi otomatis kan kita harus menggunakan menyiapkan proses yang jauh lebih lengkap kalau memang mau kita menghasilkan kondisi air yang kita gunakan kualitasnya lebih bagus. Ya, konsepnya di situ saja. Bisa dipahami. Bisa, Intinya Bapak. kalau lebih untuk full resirkulasi maka gunakan pada tebar tinggi. Jadi semakin tinggi pada tebar maka semakin bagus ya. Kita menggunakan yang full resirkulasi. Seperti itu. Jadi untuk gampangannya penggambarannya seperti itu. Nah, tapi kalau full resirkulasi menggunakan pada tebar rendah gimana? Ya rugi kita. Karena cost-nya kan tinggi tadi biayanya. Penggunaan energinya, modalnya itu. Paham? Bisa dipahami. Bisa, baik. Terima kasih, Bapak. Oke, yang selanjutnya silakan.